Seorang pelatih sepak bola diibaratkan adalah seorang koki. Ya, merekalah yang meramu berbagai bahan baku makanan menjadi sebuah hidangan yang lezat. Taktik yang tepat sampai pendekatan personal yang baik menjadi faktor penentu apakah seorang pelatih bisa sukses atau tidak. Namun, ada juga loh ternyata, sosok-sosok pelatih yang kurang sukses di dunia kepelatihan. Namun ternyata mereka memberikan inspirasi dan meninggalkan legasi yang luar biasa di dunia sepak bola. Siapa sajakah mereka? Sosok pelatih asal Argentina berikut ini banyak memberikan inspirasi kepada banyak pelatih-pelatih top yang berkarir di sepak bola dunia saat ini. Dia adalah Marcelo Bielsa, sosok berjuluk El Loco, atau si gila, kelahiran kota Rosario, Argentina, 68 tahun lalu. Marcelo Bielsa dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan permainan sepak bola indah dan menyerang. Kendati sepanjang karirnya sebagai pelatih, Marcelo Bielsa hanya bisa meraih 6 trofi juara sampai saat ini. Pep Guardiola disebut-sebut sebagai pelatih hebat saat ini yang sangat mengidolakan sosok Marcelo Bielsa. Di awal karirnya sebagai pelatih, Pep bahkan tak segan sering bepergian riwa-riwi dari Barcelona, Spanyol, ke Rosario, Argentina, hanya untuk menemui Marcelo Bielsa dan berdiskusi soal taktik sepak bola dengan pelatih nyentrik ini. Selain itu, Marcelo Bielsa juga menjadi referensi pelatih-pelatih hebat seperti Jorge Sampaoli, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino maupun Matias Almeida. Meski bukan orang pertama yang menemukan taktik build-up dari lini pertahanan yang dilakukan 3 pemain belakang. Faktanya dari pendekatan ini, Marcelo Bielsa kemudian menemukan taktik aneh 3-3-1-3, yang menariknya banyak di-copy-paste oleh pelatih-pelatih top saat ini. Fase bangun serangan dari 3 pemain belakang akan diteruskan ke 3 gelandang di depannya yang bergerak agak ke dalam. Sementara satu sosok pemain bebas biasanya diberikan kepada pemain yang memiliki kreativitas. Kreativitas paling tinggi. 3 pemain di lini depan akan bergerak dinamis. 2 dari sayap dan 1 sebagai penyerang tengah. Taktik sederhana yang terlihat agak aneh. Namun saat ini banyak dicontoh pelatih-pelatih hebat di sepak bola modern. Pengaruh metode kepelatihan yang dilakukan Marcelo Bielsa, akhirnya benar-benar memberikan sebuah legasi. Dan sesuatu yang kelak bisa diwariskan ke pelatih-pelatih sepak bola. Terutama bagi pelatih yang punya ideologi sepak bola menyerang berbasis penguasaan bola dan pressing tinggi. Sosok berikutnya yang menjadi inspirasi banyak pelatih-pelatih top, namun prestasinya tidak menonjol adalah seorang Ralf Rangnick. Pelatih berusia 65 tahun ini disebut sebagai bapak gegenpressing, atau sosok yang menemukan strategi bermain untuk tim sepak bola yang mengutamakan intensitas dan pressing tinggi. Sebuah tim yang memainkan gegenpressing wajib secepat mungkin mendapatkan bola dari lawan setelah kehilangan bola, dengan cara mempressing lawan dengan agresif. Ralf Rangnick pertama kali menemukan strategi ini ketika menjadi direktur olahraga di Red Bull Leipzig, di mana Ralf Rangnick saat itu dipercaya untuk membuat satu blueprint strategi yang bisa menjadi karakter khas Red Bull Leipzig. Klub yang juga dimiliki Red Bull Group itu sendiri saat itu masih berada di Liga Jerman kasta keempat di tahun 2012. Ralf Rangnick memperkenalkan formasi 4 back yang sebelumnya cukup asing di sepak bola Jerman. Karena sepak bola Jerman di medio lama sangat terkenal dengan sistem 3 back dan libero. Bahkan sampai akhir tahun 90-an, libero-libero berkelas dunia kerap muncul dari Jerman. Di antaranya, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus sampai era Matthias Sammer. Thomas Tuchel sampai memuji kejeniusan Ralf Rangnick tentang taktik dan pengaruhnya untuk sepak bola Jerman. Thomas Tuchel bilang, dia adalah orang pertama yang menerapkan 4 back di sepak bola Jerman dan memperkenalkan gaya bermain bukan melakukan man-to-man marking dan tetap agresif dengan membuat sempit area bermain lawan. Serta merupakan salah satu pionir yang memperkenalkan formasi 4-4-2 dengan pressing tinggi. Dari situlah, cara Ralf Rangnick menerapkan sebuah taktik kemudian menginspirasi pelatih-pelatih macam Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Ralf Hasenhuttl, juga Hansi Flick, untuk memakai metode gegenpressing tersebut. Di antara nama-nama itu, tentunya nama Jurgen Klopp lah yang paling sukses selama melatih Dortmund dan Liverpool dengan gaya gegenpressing.
Thomas Tuchel dan Hansi Flick juga terhitung cukup sukses ketika menangani Chelsea dan Bayern Munchen dengan style gegenpressing. Nama Renzo Olivieri mungkin terdengar asing bagi Anda, tapi tentu tidak bagi publik sepak bola Italia. Sosok berusia 82 tahun kelahiran kota Pisa ini adalah seorang yang sangat dihormati di dunia kepelatihan. Renzo Olivieri telah menghabiskan 42 karirnya di dunia kepelatihan sepak bola Italia dan Eropa. Renzo Olivieri telah menghabiskan 42 tahun karirnya di dunia kepelatihan. Meski hanya pernah membawa timnya menjadi juara Liga Italia Serie C yakni Modena di musim 1989, 1990, dan Bologna di musim 1994, 1995. Renzo Olivieri memang tidak mempengaruhi secara langsung pelatih-pelatih di Italia akan perkembangan taktik yang berasal darinya. Namun, Renzo Olivieri adalah sosok yang dianggap sangat berjasa mengangkat kembali nama sekolah kepelatihan Coverciano Technical Center. Di tempat inilah calon pelatih-pelatih muda asli Italia mendapat pendidikan soal taktik dan strategi. Renzo Olivieri adalah menjadi pemimpin di tempat ini sampai saat ini. Coverciano Technical Center didirikan oleh Luigi Ridolfi Faida Ferrazzano pada tahun 1952. Fasilitas ini sempat berjaya pada masanya, lalu sempat terbengkalai. Sosok Renzo Olivieri berjasa menghidupkan kembali fungsi Coverciano Technical Center beserta pengembangannya yang lebih modern. Dari Coverciano Technical Center, lahir nama-nama pelatih seperti Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Roberto Mancini ataupun Simone Inzaghi. The Albert Einstein of Football. Begitu julukan sosok pelatih yang satu ini. Will Curver adalah pelatih yang bekerja berdasarkan analisa mendalam terhadap sebuah permainan dan taktik maupun skill pemain. Will Curver melakukan analisa seputar sepak bola dengan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa dia banyak yang menyebut pelatih kelahiran kota Kerkrade Belanda ini sebagai sosok yang sangat jenius. Will Curver mengamati permainan pemain-pemain top dunia pada level tertinggi melalui rekaman, yang kemudian dia tuangkan dalam sebuah bentuk blueprint sepak bola. Salah satu pesepak bola yang sering diamati Will Curver adalah Pele. Hasil riset tersebut kemudian dinamakan dengan nama Curver Method. Di dalam blueprint yang dinamakan Curver Method, Will Curver membagi 6 latihan dasar yang akan sangat berguna bagi seorang pemain sepak bola. Keenam hal itu adalah 1. Grup menyerang yang berisikan kelompok pemain-pemain yang bermain menyerang. 2. Grup finishing, yang diisi pemain-pemain yang bertugas untuk melakukan finishing atau pemain di sebuah tim yang dilatih melakukan finishing. Ketiga adalah speed. Speed adalah hal yang cukup penting dalam permainan sepak bola. Speed di sini bukan cuma soal kecepatan lari saja, namun kecepatan berpikir di waktu yang sempit di lapangan di bawah tekanan lawan. Yang keempat adalah moving atau pergerakan. Bagaimana sebuah pergerakan pemain sepak bola menjadi sangat penting di dalam taktik apapun. Tanpa pergerakan yang mobile dan dinamis, mustahil sebuah tim dapat bermain dengan baik. Bagian kelima adalah receiving dan passing. Metode Curver tidak hanya meningkatkan kemampuan pemain dalam melakukan umpan secara akurat, namun juga dengan kreatif. Hal tersebut menjadi penting karena sepak bola modern tidak hanya butuh mengalirkan bola secara akurat ke pemain lain, tetapi bagaimana memaksimalkan ruang agar bola dapat terus mengalir. Bagian keenam adalah ball mastery, yakni menguasai bola merupakan teknik dasar bagi seorang pemain dalam bermain sepak bola. Pada metode Curver juga dilatih untuk menguasai bola dengan memaksimalkan kedua kaki. Latihan tersebut dilakukan secara berulang kali agar kemampuan setiap pemain dalam penguasaan bola menjadi sempurna. Itulah Will Curver. Meskipun hanya meraih 2 trofi juara sepanjang karir kepelatihannya, namun, legasinya kepada dunia sepak bola tentu akan selalu berharga sampai kapanpun. Itulah sosok-sosok pelatih yang secara prestasi tidak terlalu menonjol, namun mereka menginspirasi dan mempengaruhi sepak bola dunia dengan temuan-temuan yang jenius. Apa yang mereka temukan akan menjadi legasi luar biasa bagi dunia sepak bola. Sampai kapanpun.